implementasi STR non rupiah. Lanjut, next. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, semakin lama pengurusan STR akan semakin mudah. Dan pemerintah juga mempermudah kembali dengan keluarnya Permenkes nomor 7 tahun 2024 tentang besaran persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan 0 rupiah. Jadi sampai dengan 0 rupiah. Jadi enggak semua 0 rupiah ya. Jadi sekali lagi ini saya tekankan sampai dengan 0 rupiah. Jadi tidak semua 0 rupiah ya. Jadi nanti ada ya. Untuk terkait dengan surat tanda registrasi yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Jadi sekali lagi sangat mudah ya, apalagi yang pembaharuan ya, persyaratan apalagi kalau datanya sudah ada dan tinggal upload untuk pembaharuan dan keluar STR. Nah, lanjut. Lanjut. Seperti apa yang dikenakan tarif Rp0? Nah, saya pelan-pelan. Pemberlakuan STR Rp0 diperuntukkan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan. Sekali lagi, kuncinya adalah satu warga negara Indonesia yang telah memiliki STN. Artinya, yang Rp0 adalah bagi warga negara Indonesia tapi sudah punya STN. Syaratnya itu. Syaratnya sudah punya STN. Dia akan perpanjang STR berikutnya tidak membayar. Kalau kemarin kan membayar ya. Mau jadi STR seumur hidup bayar, gitu ya. Jadi dia udah pegang. Bu Yuli saya udah punya STR yang lama. Saya mau pembaharuan, bayar tidak? Tidak. Jadi kuncinya adalah dua. WNI dan telah memiliki STR. Baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlaku dan ingin melakukan perpanjangan atau pembaharuan. Ya, itu kuncinya. Ya, yang pertama adalah ini yang norup ya, STR lama menjadi STR seumur hidup. Ya, baik dokter, dokter gigi, termasuk dokter gigi yang selesai melaksanakan intensif. Ya, yang selesai melaksanakan intensif. Dua adalah PPDS. Kalau PPDS kan dia udah punya ya STR sebelumnya. Kemudian dia pendidikan. Dia dapatlah STR sementara nanti. Ya, selama masa pendidikan. Itu nggak bayar. Ya. Yang ketiga, Bu Yuli saya mau naik level. Saya peningkatan kompetensi. Saya masuk spesialis, subspesialis. Boleh. Itu adalah Rp0. Jadi tidak dikenakan bayar. Ya. Jadi ada tiga tuh. Kunci utama adalah WNI. Kunci kedua adalah telah memiliki STR. Ya. Nah, seperti apa contohnya itu ada di bagian 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, sedangkan tadi yang gratis tuh yang Rp0. Sedangkan untuk STR pertama kali dia belum punya STR tuh. Kan tadi syaratnya apa? Rp0. Satu warga negara Indonesia dan dua adalah sudah punya STR. Bagaimana Bu Yuli kalau pengajuan pertama kali? Nah, ini dikecualikan. Untuk yang baru mengajukan pertama kali, pertama kali itu termasuk tadi yang intensif. Ya, intensif kan pertama kali. Ya, jadi ajuan pertama kali dia sebelumnya dan serta STR bagi warga negara asing ya itu adalah berbayar tetap ya. Jadi yang bayar yang mana? Yang STR pertama kali, yang adaptasi bagi WNI lulusan luar negeri. Tapi ada tapinya nih kalau yang poin 2 jangan salah.
warga negara Indonesia lulusan luar negeri, kalau dia sudah punya STR sebelumnya, dia mau ngurus STR yang spesialisnya atau kompetensinya itu tidak bayar. Jadi adaptasi bagi warga negara Indonesia lulusan luar negeri ini yang belum pernah memiliki STR sama sekali. Artinya adalah pertama kali hitungan, ya. Jadi hitungannya dia pertama kali juga. Itu. Jadi nggak ada tuh dia belum punya STR. Nah, pengecualian yang tidak ini mau pertama mau pembaruan warga negara asing harus tetap bayar. Ya, jelas. Saya akan ulangi slide sebelumnya supaya clear ya dan tidak ada banyak pertanyaan. Jadi, yang Rp0 kuncinya adalah satu, warga negara Indonesia, dua, punya STR sebelumnya. Itu kuncinya. Kalau dia sudah punya STR sebelumnya, maka STR selanjutnya itu dia tidak akan bayar. Mau peningkatan kompetensi, mau PPDS, mau seumur hidup, dipersilakan. Ya, itu Rp0. Nanti di kita, Bapak dan Ibu tidak usah bingung. Saat kita udah tahu ada STR, pasti tidak akan dikeluarkan kode billing. Ya kan? Kemarin kan ada kode billing tuh. Kode billing tandanya harus bayar. Tapi kalau tidak keluar kode billing, jadi besok adalah STR 0 tidak diperlukan kode billing yang Rp0. Bagi yang tadi yang kedua, pemberlakuan ini dikecualikan bagi. Nah, next selanjutnya. Nah, ini satu pengajuan STR pertama kali ya. Kemudian yang pertama kali, sebenarnya yang adaptasi tadi sebelumnya. Yang adaptasi tadi, yang lulusan luar negeri tapi sekolah di luar, dia masuk ke dalam, dia tidak lagi, kalau dia punya STR lama, Bu Yuli saya punya STR dulu sebagai dokter umum. Oh enggak apa-apa. Berarti keduanya adalah tidak dikenakan pembayaran. Ya, pengecualian yang terakhir itu adalah warga negara asing. Itu 3 ya. Jadi yang bayar yang mana Bu Yuli? Yang ajuan pertama kali ya dan warga negara asing. Itu bagi adaptasi Bu Yuli yang belum punya STR, yaitu pengajuan pertama kali. Itu ya. Lanjut. Tidak usah raise hand Bapak dan Ibu karena kami tidak akan membuka mic. Dipersilakan untuk menulis pada Q&A ya. Nanti saya akan jawab satu persatu. Tidak usah raise hand karena kalau saya buka mic itu akan reward, akan ramai ya. Karena ada 1.000 di sini di dalam Zoom ya. Dipersilakan untuk menulis ke dalam Q&A ya. Nah, ini hanya reminder ya Bapak dan Ibu. Karena sekarang banyak sekali salah masuk. Mau level naik level masuk ke satu sehat. Ya nggak akan bisa. Makanya selalu ngadu ke saya. Bu Yuli ini saya mau naik level saya masuk satu sehat. Ya benar salah ajuannya. Karena apa? Karena harus masuknya ke webnya di KTKI. Ya, ini just reminder kepada Bapak Ibu saat mau kita mengajukan ya untuk yang STR lama jadi seumur hidup pembaharuan masuknya satu sehat ya. Jadi yang pembaharuan masuk satu sehat. Misalnya dokter umum pembaharuan jadi seumur hidup gitu. Nah, langsung spesialis Bu Yuli saya mau ganti dari ini jadi seumur hidup, langsung masuk satu sehat. Tapi kalau STR-nya misalnya PPDS, misalnya peningkatan kompetensi STRKT, naik level, misalnya ya, STR pertama kali. STR pertama kali tidak boleh masuk ke satu sehat. Karena Bapak klik apapun dia tidak akan bisa. Gitu ya, Bapak Ibu klik apapun dia tidak akan bisa. Masuknya kemana? Masuknya melalui sistem konsil. Insya Allah nanti ke depan
Ini akan merge jadi satu. Apapun STR pengajuannya masuk ke satu sehat. Tapi sekarang masih dalam dua sistem. Ya. Nah, nanti pengajuannya ini adaptasi masuk mana? Masuk ke dalam konsil masing-masing. Nah, syaratnya nanti dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Ya, satu sehat apa aja syaratnya. Kalau udah ada datanya gampang sekali. Tinggal STR lamanya sama pas foto cukup. Apalagi sekarang tidak bayar yang untuk pembaharuan. Ya, nah itu. Lanjut, lanjut. Nah, ini kuncinya. Ini sudah ada di web-web. Ah, bohong, STR 0 rupiah. Karena mas sekarang masih bayar. Ya memang masih bayar. Kapan diberlakukan 0 rupiah? Ya, jadi supaya Bapak dan Ibu tahu, karena tidak serta-merta ini dikeluarkan langsung jadi 0 rupiah. Karena kami akan mempersiapkan aplikasi, kode billing itu tidak ada lagi, jadi tidak serta-merta ini keluar dan saya sosialisasi hari ini juga STR 0 rupiah. Tidak seperti itu ya. Karena di dalam Permenkes kita butuh waktu yaitu 30 hari semenjak ditetapkan. Lanjut. Karena kita, makanya saya selalu bilang, kalau WA yang ke saya, Bu Yuli saya mau STR pembaharuan. Oh oke, kalau bisa tunggu aja nanti sampai tanggal 5 Juli. Karena per tanggal 5 Juli baru pemberlakuan STR 0 rupiah. 30 hari semenjak ditetapkan kapan? 5 Juni ditetapkannya, maka 5 Juli itu pemberlakuan baru siap. Karena saat ini sedang kami persiapkan semua sistem, mana yang tidak membayar, mana yang membayar. Gitu ya. Jadi itu per 2024. Sekali lagi 5 Juli 2024. Jadi kalau bisa teman-teman yang akan mau melakukan pembaharuan, kalau tidak Sito tidak buru-buru, tunggu saja dulu pada tanggal 5 Juli 2024 ya, yang melakukan pembaharuan ya. Bukan STR pertama kali. Saya bilang bukan warga negara asing ya. Jadi silakan menunggu pada tanggal 5 Juli 2024 ya. Lanjut. Saya rasa ada apa-apa dipersilakan untuk menghubungi ini. Tidak ada nomor lain selain ini. Jadi helpdesk Ditjen Nakes 15567 extension 3 atau ke helpdesk Ditjen Nakes at kemenkes.go.id. Jangan menghubungi helpdesk lain. Hanya ada dua nomor ini dan email. Hanya satu terkait 15567 sama helpdesk di at kemenkes.go.id ya. Atau dapat mengakses FAQ ya kemenkes.go.id. Jadi demikian Bapak dan Ibu untuk STR 0 rupiah. Sekali lagi saya mengulang supaya tidak bingung lagi ya. Satu, siapa aja yang dikenakan STR 0 rupiah? Syarat yang tadi. Warga negara asing, warga negara Indonesia sudah punya STR sebelumnya. Ya, jadi sudah punya STR. Ya, jadi yang belum STR pertama kali, ya, yang kedua warga negara asing itulah yang berbayar. Ya, jadi Bu Yuli saya baru punya pertama kali. Oh, berarti tidak ada pemberlakuan ini, ya, pengajuan. Clear ya? Ya, silakan sekarang saya membuka Q&A. Ya. Dan sekali lagi saya mohon kepada Bapak dan Ibu jangan menggunakan calo. Pengurusan STR mudah dan murah. Tidak usah mengeluarkan ekstra uang untuk calo. Ya, silakan menghubungi kami apabila ada kesulitan. Ya, sekali lagi, apalagi sudah tidak berbayar, sayang uangnya. Mending beli bakso. Beli bakso nggak sehat ya. Mending beli buah gitu ya. Makanan sehat gitu ya. Sekali lagi,
kita akan mempermudah bagaimana akhirnya tenaga nakes, tenaga medis bisa melayaninya dengan baik, berkualitas, dan kemudian beberapa hal, semua sistem pelan-pelan kita akan perbaiki dengan baik. Ya, insya Allah, karena transformasi ini adalah transformasi yang sangat baik, ya. Transformasi kesehatan yang memudahkan sebenarnya tujuannya adalah kembali lagi bagaimana masyarakat mudah mengakses layanan Bapak dan Ibu bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Ya, sekali lagi pengurusan STR mudah dan murah tanpa calo. Ya, saya sekali lagi diperingatkan barangkali nanti akan ada SE juga terkait dengan calo ya. Kita akan juga sosialisasi untuk SE tersebut ya, termasuk hal-hal yang memang penting yang perlu kita sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Apalagi yang jangan sekali-sekali tenaga kesehatan menjadi calo atau tenaga medis. Karena apa? Dampaknya akan berdampak pada diri sendiri dan akan merugikan bagi Bapak dan Ibu sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, berhenti dari calo. Ya, oke. Lanjut saya akan memulai tanya jawab. Nah, bagaimana solusi untuk tenaga kesehatan yang tanggal STR-nya kosong pada akun sehat SDM kesehatan? Ya, RSUD Haja Andi Depu Kabupaten mana nih? Kabupaten mana? Ini untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan, dipersilakan Bapak dan Ibu menghubungi kami ya yang tadi ada di helpdesk ya. Untuk PIC RSUD Haja Andi Depu ya, dipersilakan tadi menghubungi dua nomor. Yang pertama nomor 1500 sekian, yang kedua helpdesk di Cenakes ya. Kalau belum dalam waktu 1 minggu, dipersilakan Bapak dan Ibu bisa mengakses nomor saya ya. Tapi saya maunya jadi kedua nomor tersebut ya. Jadi yang pertama 1500 berapa tadi? Nanti ditayangkan lagi ya sama ke dalam email ya. Silakan Bapak dan Ibu, ini gampang sekali. Tanggal STR kosong langsung kita perbaiki, kita lihat lagi ke dalam satu sehatnya, kemudian kita cek. Kadang-kadang ada trouble di sistem ya. PIC RSUD Haja Andi Depu. Clear ya? Nanti saya akan tayang lagi. Tolong teman-teman jawab ini secara private ya. Segera sekarang sebelum Zoom ini ditutup. Teman-teman admin, panitia untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di chat. Baik itu KKI maupun KTKI. Segera. Atau DTO. Ya. Yang kedua, selamat pagi Ibu. Alhamdulillah, pagi ini kami sedang membahas tentang STR. Dan terima kasih sudah dibuka kembali link STR seumur hidup. Ya, jadi tidak ada 6 bulan lagi ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita udah buka. Boleh? Mau Bu Yuli, saya STR-nya 2028. Bisakah ngajukan seumur hidup? Bisa. Tapi kalau nggak mau bayar, tunggu aja tanggal 5 Juli. Gitu ya. Jadi jangan sekarang buru-buru. Tunggu tanggal 5 Juli. Ya. Tunggu tanggal 5 Juli tidak bayar. Jadi tahan-tahan dulu kalau memang tidak urgent. Ya. Kalau urgent Bu Yuli saya harus itu. Saya harus ngurus SIP saya. Oh oke. Tapi dengan konsekuensi tadi. Tetap membayar. Karena pemberlakuan baru tanggal 5 Juli ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk rekan yang saat ini selesai pendidikan dan akan mengajukan penyesuaian ijazah? Dipersilakan Bapak dan Ibu, kalau akan melakukan penyesuaian ijazah, kemudian nanti STR-nya disilakan untuk diperbaharui ya. Kemudian tadi Ditjen Nakes dan di helpdesk tersebut ya. Kalau 2 minggu tidak ada perubahan atau tidak ada apa namanya dalam 2 minggu tidak ada komen atau respon, dipersilakan Bapak dan Ibu bisa
apa bisa memberikan ke saya, ya, gitu ya. Oke, bagaimana cara apa nih? Bagaimana cara update data STR di Satu Sehat SDMK? Padahal sudah memiliki STR seumur hidup. Saya tidak bisa masuk di MPP digital karena STR lama sudah tidak berlaku. Nah, nanti disebutkan ya Bapak dan Ibu, ini tim kami. Nanti secara pribadi silakan Bapak dan Ibu dari lihat chat pribadi Bapak dan Ibu dan sudah dijawab oleh tim kami, berikan nomor dan untuk segera diatasi dengan baik, ya. Oke. Semua pasti ada solusi, ada permasalahan, ada solusi, ya. Saya Heni Simanjuntak. Saya bertugas sebagai penyuluh Kesmas ahli di Puskesmas sejak tahun 2019. Ya. Saya sudah mengurus STR promoter kesehatan tahun 2020. Tahun 2024 saya mencoba STR seumur hidup melalui akun sehat. Saya klik pengajuan STR, jawabannya tidak ditemukan. Baik, Mbak Heni atau Ibu Heni, mohon izin untuk STR kelompok Kesmas masih kita hold dulu ya Bu. Karena Kesmas di dalam Undang-Undang 17 itu clear sekali bahwa sifatnya STR hanya diberlakukan untuk yang melakukan keprofesian atau ini. Tapi untuk akademik itu masih kita hold. Karena akademik tidak memerlukan surat tanda registrasi. Ya, izin. Ibu Nova. Jadi tunggu dulu yang untuk Kesmas tersebut. Bagaimana solusi untuk tenaga kesehatan yang tanggal STR-nya kosong pada akun sehat? Tadi udah ya. Ibu Salma, Ibu dari RSUD Haja sudah kita ini ya. Silakan masuk ke helpdesk di Jenakes ya. Kalau sudah dan belum dijawab, dipersilakan tadi ya. Kemudian Ibu Cicu juga udah, Ibu Sari sekarang. Selamat pagi, saya Mutiara Bu Yuli. Data saya di Satu Sehat SDMK untuk tanggal lahir tidak sesuai. Jika saya pengajuan STR ditakutkan data saya jadi kacau. Betul sekali. Sebelumnya saya sudah WA. Saya sudah datang langsung ke KTKI, tetapi tetap saja tanggal lahir saya salah. Wah, bahaya ini. Nah, tolong KTKI segera ditindaklanjuti segera hari ini. Mbak Mutiara, tolong dikasih nomor HP-nya di sini sayang ya. Sari Mutiara, silakan. Ini sudah dijawab oleh tim kami. Mereka meminta namanya Bus apa Mbak Sari, nicknya berapa, profesinya apa, permasalahannya apa. Silakan segera direspon ya. Ini sudah dijawab satu persatu. Teman-teman yang menjawab dipersilakan melihat jawaban yang sudah dituliskan ya. Kalau udah Bu Yuli saya udah 2 minggu, sudah 1 bulan, saya sudah WA, saya sudah email. Nah, saatnya ini silakan Bapak dan Ibu dituliskan nama dan lain-lain ya. Oke, selamat pagi. Apakah STR rupiah ini juga berlaku bagi perawat? Berlaku. Bagi perawat mau naik level? Berlaku. Yang penting intinya bahwa STR rupiah ini untuk seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan yang berpraktek, ya, yang melakukan keprofesiannya, ya. Nah, berlaku bagi tenaga perawat vokasi, tapi kemudian menyelesaikan pendidikan nurse dan sudah dinyatakan lulus hukum dan berhak memperoleh STR nurse. Boleh. Yang penting intinya, STR rupiah adalah STR yang tadi. Nggak usah bingung. Bapak dan Ibu sebelumnya udah punya, Bu Yuli saya udah punya STR waktu saya jadi vokasi. Sekarang jadi saya ambil keprofesian. STR-nya rupiah nggak? Rupiah. Karena apa? Kuncinya sudah pegang STR sebelumnya. Ya, sudah ada STR. Mau dia D3, mau dia D4, kemudian jadi profesi. Yang penting sudah pegang STR sebelumnya. Ya, kemudian ini APT Nopiali Nawati Espam. Ya, saya Nopiali Nawati, profesi apoteker. Ya, ketika saya akan melakukan perpanjangan STRA, saya diharap mengisi data saya di KTKI. Satu,
saya mendapat kesulitan untuk masuk ke laman akun KTKI. Dua, di laman akun KTKI saya juga tidak bisa menyimpan data saya. Oke, Mbak Novi, dicek, udah dijawab, silakan kirimkan nama lengkap, NIK-nya berapa, nomor STR lama berapa, ya. Masalahnya terus nanti akan dicek kembali, ya. Apabila belum tertangani juga dipersilakan karena Mbak Novi untuk melihat apa atau berhubungan langsung dengan Mbak Nova set dari KTKI, ya. Silakan. Ini udah dijawab oleh tim kami. Saya sudah melengkapi data STR di web KTKI. Banyak KTKI ya. Namun kemarin saya sempat tidak sengaja kepencet Bu Yuli registrasi baru. Jadinya saya tidak bisa perpanjang. Ini gampang sekali ya. Gampang sekali. Asifatu RZ. Silakan kirimkan nama NIK ringkasan masalah untuk kami tindak lanjuti sayang ya. Silakan Siva. Dilihat itu sudah dijawab. Jawab lagi jawaban dari Mbak Nova ya. Kemudian dari Rumah Sakit Siloam Jambi, selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa urus perpanjangan STR karena ditolak terus dari akun Satu Sehat. Nah, kenapa ini? Kenapa? Dilihat dulu ya permasalahannya. Ini dari profesinya dulu apa ya? Kalau dokter nanti akan dijawab oleh KKI. Kalau dokter-dokter gigi, kalau perawat dan lain-lain itu nanti KTKI ya. Tapi diklirkan dulu, kenapa dulu? Profesinya apa ya? Ini dari Rumah Sakit Siloam Jambi. Kalau bisa langsung masuk dulu ke tadi ya. Di 500 sekian sama di Hub dan di Jenakes ya. Silakan. Kemudian saya Aris. Oh, Pak Aris, ini kalau yang begini ada kendala apa Pak Aris? Silakan. STR yang pertama kali keluar masih aktif sampai 2027, tetapi sudah diperpanjang ke STR seumur hidup. Apakah dalam pengurusan SIP harus pakai kalau sudah punya 2 STR, baru akan ngurus SIP pertama kali, sebaiknya pakai STR yang seumur hidup. Ya, kalau pertama kali izinnya, silakan. Bu Yuli saya punya 2, saya mau bikin SIP. Silakan pakai STR yang sudah diperbaharui. Itu sayangnya. Kemudian yang kedua, saya dari perekam medis belum memiliki STR, boleh arahannya untuk pengurusan? Silakan Bapak dan Ibu masuk kalau pertama kali ke webnya, karena Bapak perekam medis masuk di registrasi ktki.kemkes.go.id. Dan kalau untuk pertama kali tetap bayar ya Pak, gitu. Karena belum punya STR sebelum, gitu ya. Clear. Kemudian, di sini ada beberapa anggota kami yang sedang mengajukan STR. Tetapi yang muncul adalah STR sebelumnya. Ah, ini gampang sekali ya. Ibu dari DPP PPNI Kabupaten Bekasi kali ya, Ibu Yani. Disilakan ya Bu Yani, kirimkan list namanya anggota Ibu ya. Gak namanya siapa, nicknya apa, masalahnya masing-masing apa ya untuk ditindaklanjuti. Gitu ya, Bu Yani Wahyuni ya. Hesti Ningtyas, selamat pagi. Saya Hesti terkait perpanjangan STR mulai tahun 2023 pengajuan saya ditolak. Nah, kenapa ini ditolak? Kita lihat dulu ya. Sudah tidak aktif, mohon kirim email ke sini sayang ya. Hesti ke helpdesk ditjenakes@kemenkes.go.id. Itu ya, Mbak Hesti ya. Musli, Pak Musli nih. STRA saya sudah keluar, tapi ada koreksi kesalahan. Di sini tahun gampang Pak Musli. Tuh, ini rata-rata langsung ajukan cetak ulang. Ya, Pak Musli, ajukan cetak ulang. Di web mana? ktki.kemenkes.go.id. Ya. Nah, Mbak Amelia, selamat pagi. Izin bertanya, saya sudah pernah mengajukan untuk pengajuan STR seumur hidup, namun telat membayar, sehingga kode billing expired. Oh, gampang, Mbak Amelia. Mbak Amelia, nanti lihat, Mbak Amelia profesinya apa, sayangnya? Satu profesinya apa? Mbak Amelia, pertanyaan saya. Mbak Amelia mau menunggu 0 rupiah atau mau tetap dijalankan sekarang? Ya.
Kalau tetap mau dijalankan ke sekarang, akan ditolong dengan tim kami ya. Disebutkan nama dan jenis tenaganya apa ya. Kalau dokter dipersilakan nanti KKI yang akan mengurus ya, melihat dokumennya dan kemudian KTKI. Tapi kalau saya Mbak Amelia tunggu aja tanggal 5 Juli ya, gitu ya. Biarkan kode billing expired. Kalau kode billing expired sudah nggak perlu lagi kita kode billing, tutup dulu, nanti refresh lagi, ulang tanggal 5 Juli pengajuan kembali. Gitu ya sayang ya, Mbak Amelia. Oke, dari RSUD Sapri Rahman. Saya dari RSUD Sapri Rahman mau STR naik level Bu Yuli. Nah, sudah masuk ke KTKI Bu Yuli gitu dan sudah melakukan perbaikan data. Masalahnya adalah saya sudah email juga ke Ditjen Nakes, tapi sampai sekarang tidak ada solusinya. Nah, sekarang solusinya langsung dari RSUD Sapi Rahman, silakan chatnya Mbak Nova di sini ya, segera ya. Jadi nggak usah lagi karena sudah melakukan email dan barangkali mohon maaf atas ini barangkali keluhannya terlalu banyak. Nanti kami cek kembali. Tapi untuk kami cek segera silakan. Kirimkan nama, NIK, ringkasan masalah ya. Silakan nanti akan kami tindak lanjuti ya. Kemudian ini hampir hampir mirip. Apa ada nomor WA untuk menghubungi Dijen? Tidak ada ya Bapak dan Ibu. Silakan dua itu aja. Satu adalah nomor yang tadi nanti ditayangkan kembali. Mas ditayangkan aja Mas di slide terakhir ya supaya ini. Jadi diingat-ingat ya. Hanya ada dua. Satu adalah email, satu adalah nomor. Dan nomor ini tidak bisa ditelepon ya. Silakan bisa di extension 3 barangkali ini bisa saya nggak tahu ini bisa ditelepon nggak ya Mbak Sinta, Mas Hans ya. Ini nanti dicoba ya hanya ada satu nomor ini ya silakan ya. Jadi Bapak dan Ibu eh, apa namanya nomornya tersebut. Izin bertanya Ibu, saya Nuriana Harianja, bertugas di RSUD Anugerah Sehat Afiat sebagai promosi kesehatan. Nah, jadi untuk yang promosi ini nanti kita hold dulu ya Bapak dan Ibu, karena kami sedang mendiskusikan. Karena sekali lagi untuk akademik memang di dalam undang-undang tidak adanya pengecualian untuk STR tersebut. Ya. Nah, selamat pagi Ibu, izin bertanya saya sudah mengurus STR seumur hidup karena STR sudah mau habis masa berlakunya. Nah, saya sudah mengurus dan melengkapi data di Satu Sehat. Pada tahap pembayaran, saya sudah melakukan pembayaran kode billing. Oh, udah bayar justru ya. Udah bayar. Ini kok jadi ke sini? Mana tuh tadi? Udah bayar tanggal berapa nih? Udah bayar tanggal 19 Februari. Saya sudah melakukan pembayaran namun sampai saat ini SCR saya belum terbit. Oke, oke, oke. Mbak Aning ya. Nanti dilihat Mbak Aning itu dokter, dokter gigi, lihat profesinya sayang ya. Dilengkapi di sini ya. Tolong dijawab. Nanti tolong teman-teman lihat lagi apa yang dicat dari teman-teman ya. Yang disuruh jawab segera sekarang tindak lanjuti dengan baik ya. Mbak Aning kalau ada masalah nanti dipersilakan ya untuk menghubungi saya. Saya Aris dari PKU Solo ya. Mana tuh tadi? Saya dari Pak Aris, banyak sekali nih. Saya jadi lompat-lompat nih. Ini udah Mbak Aning, udah Aris. Ada staf yang sudah sukses buat akun Satu Sehat, tetapi selang beberapa hari akunnya hilang. Wah, ada yang sudah mengurus STR seumur hidup dan berhasil, tetapi saat cetak muncul tercetak STR lama. Oke, silakan boleh info NIK-nya, email barunya untuk bisa diaktifkan menjadi email yang baru. Ini harus di reset ya Pak Ibu ya. Pak Aris ya, dipersilakan Pak Aris ya untuk kali lagi teman-teman yang bertanya melihat jawaban yang sudah ada, apa yang diminta lengkapi ya. Kita akan perpanjang ini sambil saya menjawab seluruh pertanyaan ditanyakan, langsung tulis apa yang diinginkan supaya solusinya segera diselesaikan. Ya, kenapa Bu Yuli respon email helpdesk agak lama ya?
Karena yang datang aduannya banyak, Mas Rido, ya, dan orangnya pun terbatas saat ini. Mudah-mudahan kami sedang memperbajak tim helpdesk, ya, supaya banyak dan segera merespon dari email helpdesk tersebut, ya. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya Mas Rido, tapi tetap kami ini terus memperbaiki. Semoga ini makin lama makin baik karena Alhamdulillah kalau kita lihat tren keluhan dari STR semakin lama semakin menurun. Walaupun masih ada keluhan-keluhan ya. Tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian Ardita Tirtasari Maruta, saya perpanjang STR per Juni 2023 aktif sampai 10 November 2000. Apakah bisa diubah Bu Yuli? STR seumur hidup atau menunggu sampai STR? Enggak usah. Sekarang kami sudah buka kuncinya. Tidak lagi menunggu 6 bulan. Tapi kalau bisa nunggu tanggal 5 Juli. Yang pembaharuan-pembaharuan. Ya sayang. Ya. Silakan. Udah nggak bayar. Manfaatkan supaya tidak bayar. Gitu ya. Jadi tunggu saja tanggal 5 Juli ya. Jangan dulu masuk. Boleh, boleh banget ya. Dipersilakan ya. Wiki Indrasari, Assalamualaikum Bu Yuli. Dalam pengajuan pembaruan STR di satu saat disuruh perbaikan data di KTKI. Sudah diperbaiki dan sudah sukses Bu Yuli. Nah, selanjutnya apa namanya? Masuk lagi ke satu sehat masih seperti awal, tidak seperti yang sudah diperbaiki. Mbak Wiki, dipersilakan nanti kirimkan nama sayang ya. Ini emailnya, ringkasan masalah untuk dicek kembali sayang ya. Kemudian ini apa? Oh ya sudah. Oh aktif sampai 10 November 2028. Ya nggak apa-apa. Boleh diperpanjang. Tapi sebaiknya nunggu yang tanggal 5 Juli ya. Nanti pasti 5 Juli banyak nih yang mengajukan ya. Tapi pelan-pelan ya. Oke. Apa-apa pengurusan 0 rupiah ini menunggu STR lama? Enggak perlu ya. Silakan urus. Tapi yang tadi STR 0 rupiah mulai diberlakukan tanggal kapan? Tanggal 5 Juli 2024 ya. Nah, gitu. Puspita Rahayu, pada saat pengajuan, nah bagi teman-teman yang seperti ini ya, tolong ya dicek jawabannya. Saya nggak akan jawab satu persatu ya, dicek lagi jawabannya ya untuk dilihat apa yang diminta ya, segera ya, supaya solusinya segera terselesaikan ya. Solusi untuk STR salah Bu Yuli. Nah, Ibu Neng Idai silakan ini sudah dibantu ya, diperbaiki dengan Dokter Sinta ya. Ibu dokter silakan, Ibu Dokter Anissa silakan dicek ya. Kemudian untuk menghidupkan lagi STR baru apakah berlaku 0 rupiah? Selama saya kalau sudah punya STR, berlaku dong, berlaku 0 rupiah. Yang penting intinya itu satu sudah punya STR lama. Sudah punya STR nih, pokoknya ibu bapak udah pegang STR. Artinya STR berikut adalah 0 rupiah. Tapi kapan kalau ibu ngurusnya sekarang belum 0 rupiah. 0 rupiah nanti pada tanggal 5 Juli 2024 ya. Nah, karena kami mempersiapkan semua apa perangkat-perangkat untuk tidak lagi ada kode billing pada STR yang akan dilakukan pembaharuan ya. Nah, bagaimana cara update profil satu sehat? Nanti masuk ya, mengubah detail profile. Tidak bisa diedit oleh user, bisa diinfokan kesalahannya apa ya. Berapa NIK-nya. Tolong Bu Winarti ditulis di sini ya sayang ya. Nanti akan diinikan. Selamat pagi, saya kemarin 19 Juni 2000 mengajukan STR seumur hidup. Sudah keluar kode billing. Tapi saya belum bayar. Paling lambat luar 5 Juni, berarti sekarang sudah didiamkan saja ya Bu? Ya, diamin aja, biarkan expired. Ibu Dokter Kurnia kembalikan ajukan pada tanggal 5 Juli. Oke dok? Siap. Nah ini namanya Yuli yang jawab Yuli ya. Saya mau tanya, saya
Oh, saya Olin Fitria. Sudah mengajukan STR kok namanya Yuli tapi Olin Fitria ya? Ini bertanya untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Ya, silakan nanti dilihat jawaban-jawabannya ya. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Artinya yang 6 bulan sudah tidak berlaku lagi ya. Silakan Bapak dan Ibu. Kami sudah buka kerannya. Tidak menunggu 6 bulan mau habis atau expired. Silakan Bapak dan Ibu memperbaharui STR. Tapi kalau mau dikenakan 0 rupiah pemberlakuannya 5 Juli 2024 ya. Ya, karena Bu Yuli izin untuk pertanyaan pembaruan hidup jika sudah pernah tetapi ketika membayar terlewatkan, pembayaran sudah mengajukan kedua kali pembayaran billing, dikarenakan sewaktu itu jaringan bermasalah, bagaimana caranya solusi untuk mengajukan pembaharuan kembali? Sudah dikirim pengaduan lewat email tetapi tidak ada respon. Oke, nanti masuk lagi sayang ya dari RSUD Pasaman kembali lagi ke helpdesk@gmail.com ya sayang ya. Nah, saya rasa semua pertanyaan hampir sama. Intinya, sekali lagi, terkait dengan pengajuan ulang, jika STL sebelumnya sudah pernah tapi ada kode billing terlewat, untuk pengajuan ulang tidak ada, mohon infonya ya Ibu. Nanti, kayak seperti ini, yang sudah pengajuan ulang, kode billingnya nggak usah, udah biarkan lewatkan. Tanggal 5 atau dipersilakan kami cek terlebih dahulu ya namanya siapa, lengkapnya apa, profesinya apa. Kalau nanti Bapak dan Ibu akan meneruskan kode billingnya akan kita dilihat di riset ya, karena itu harus dilihat kembali ya. Tapi kalau Bu Yuli udahlah biarin expired, kami menunggu yang 0 rupiah nggak apa-apa. Gitu ya. Kembalikan ajukan pada tanggal 5 Juli. Kalau Bu Yuli, kemarin saya udah ngajuin, terus di sini pas di 0 rupiah saya kok mau ngajuin baru nggak bisa ya Bu Yuli. Nanti dicek ya. Tolong nanti ke helpdesk, nanti kita tinggal di reset ulang aja, nanti tinggal kembali untuk pengajuan. Saya rasa itu ya pertanyaannya hampir semua sama. Jadi intinya adalah bagi yang punya masalah ya, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab ya. Sekali lagi dilihat yang chat kepada Q&A ini ya. Kemudian apa yang diminta oleh teman-teman silakan dipenuhi sayang ya untuk diperbaharui ya. Oke. Di sini ada nih Mas Eri. Kemarin saya udah ngajuin Bu Yuli, bayar 100.000. Iya. Berarti belum masuk 0 rupiah ya Bu Yuli? Iya betul. 0 rupiah ditetapkan nanti pada tanggal 5 Juli. Jadi tunggu karena aplikasinya belum siap ya. Jadi ini apa namanya dan di dalam ketetapan dalam Permenkes itu 30 hari semenjak ditetapkan. Jadi 30 hari berarti 5 Juli kami sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi siap-siap Bapak dan Ibu mohon maaf Bu Yuli kemarin katanya 0 rupiah, tapi kami masih bayar ya. Iya, karena kan ditetapkannya tanggal 5 Juni. Gitu ya sayang. Jadi kalau yang belum, tunggu saja dulu pada tanggal 5 Juli 2024. Sayang, karena udah nggak bayar, ngapain sekarang bayar ya. Jadi sabar-sabar, kecuali urgent, SIP-nya udah mau habis, harus diperbaharui, silakan. Tetapi konsekuensinya memang belum masuk 0 rupiah. Demikian Bapak dan Ibu, kami tidak akan langsung menutup Zoom ini. Dipersilakan mengecek ya, mencek lagi jawaban-jawaban dari